Bab 2, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Berikut tujuan pembelajaran yang harus dicapai. A. Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, atau selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama Internet. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet, yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. B. Media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Yang pertama, media komunikasi modern. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. Yang pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Yang kedua, radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Yang ketiga, televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision yang berarti tampak.
Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Yang keempat, faksimil. Mesin fax juga biasa disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam, handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut dengan telepon genggam dan telepon seluler. Yang ketujuh, handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengamanan atau satpam. Yang kedelapan, komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. 2. Media komunikasi masa lalu atau kuno. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan, maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet, trompet keong, asap, serat papirus, dan piktografi. C. Peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK. Di antaranya, bor listrik, gergaji, tang, palu, gunting seng, dan mesin ketam.